Tapi karena Yusuf Mansur itu mencela-mencela, Yusuf Mansur itu bulat, licin kayak belut, susah untuk didatangi. Ngomongnya datang saja ke rumahnya, tapi dia sendiri didatangi ke rumah itu lari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, dari Thaibah TV, Nurholik. Yusuf Mansur licin seperti belut. Tanggal 24 Agustus ini, investor batubara Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur kembali mendatangi Jam'an atau Yusuf Mansur di rumahnya. Mereka akan berdialog dan bermubahalah dengan Jam'an untuk kedua kalinya. Kegiatan ini seharusnya tidak terjadi, tapi Yusuf Mansur itu licin kayak belut. Demikian menurut Nurholik, Ketua Tim Task Force JBN. Insya Allah nanti kita akan menonton videonya, kurang lebih durasi 15 menit teman-teman. Mohon video ini di-share. Insya Allah tanggal 24 Agustus bulan ini ya, 2022 bulan Agustus ini, para investor Jabal Nur, tambang batubara Jabal Nur akan kembali mendatangi Yusuf Mansur. Di sini juga mereka memberikan informasi atau undangan atau pemberitahuan kepada MUI, Muhammadiyah, dan juga NU atau Nahdlatul Ulama, teman-teman. Jadi insya Allah sebelum acara ini dilakukan, saya pikir Yusuf Mansur sudah mengetahui acara ini gitu, dan saya harap untuk bersiap-siap gitu, bersedia gitu untuk menyambut tamu yang datang ini gitu. Dan saya harap di sana ada kemudian titik temu antara para investor batubara Jabal Nur dan Yusuf Mansur di sini gitu. Kalaupun pada akhirnya kemudian saling mengklaim dirinya benar dan ujung-ujungnya mubahalah, ya monggo. Kalau memang harus diakhiri dengan mubahalah atau saling melaknat di sini. Walaupun ini sebenarnya kalau dari saya opsi terakhir karena ini akan sangat fatal dalam kepercayaan kami umat Islam. Jika memang benar-benar salah dan dia berani bermubahalah, artinya dia mendustai itu, efeknya akan sangat fatal nanti. Imbasnya akan sangat fatal. Jadi saya pikir kalau memang ada titik temu yang lain atau saling jujur-jujuran di sini, ya mohon terbuka lah gitu. Kalau saya pribadi lebih baik rugi materi gitu daripada kemudian dilaknat dalam bentuk mubahalah, teman-teman ya. Ya kita saksikan saja nanti tanggal 24 Agustus apa yang akan terjadi di sana. Semoga kemudian berjalan dengan lancar dan memberikan kebaikan gitu untuk semua pihak gitu, dan insya Allah mudah-mudahan ketemu titik temu yang bagus gitu untuk kita lihat hasilnya, teman-teman. Oke, kita langsung simak saja video berikut ini. Penuturan dari Pak Nurholik. Di sini ada Pak Zaini Mustafa dan Pak Heri Muhammad, teman-teman. Mohon jangan di skip ya. Pak Heri dan Pak Zaini di kantor PBNU ada urusan apa ini, Pak? Silakan Pak Heri. Iya. Kita memberitahu sekaligus mengundang pihak pimpinan PBNU terkait dengan rencana mendatangi rumah Yusuf Mansur hari Rabu tanggal 24 Agustus mendatang. Ya. Ini terkait dengan investasi yang diinisiasi oleh saudara Yusuf Mansur yang dari 10-12 tahun yang lalu sampai hari ini belum kelar. Artinya masalahnya belum selesai. Ya. Jadi kita mau berdialog, tetapi kalau dialog itu nanti buntu, ya kita ajak mubahalah. Ya. Jadi PBNU diundang ya, Pak? Iya, PBNU diundang, Majelis Ulama diundang, lalu Muhammadiyah diundang, ya, dan sebagainya. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Ya. Jadi berkaitan dengan investasi batubara yang digagas oleh Ustaz Yusuf Mansur di Kota Wisata Cibubur yang diberi nama JBN itu Jamaah Jabal Nur. Berkaitan dengan adanya investasi, kemudian jamaah menyetorkan investasi, dan sampai dengan saat ini modal tidak dikembalikan, apalagi keuntungan. Berkaitan dengan hal tersebut, di beberapa ada di Dagu Channel, kemudian di TV One, Yusuf Mansur kan menolak atau membantah bahwa tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara tersebut.
Maka kami hari ini mendatangi PBNU untuk difasilitasi melakukan, kalau mereka membantah, untuk difasilitasi melakukan mubahalah gitu. Yang rencananya akan kami akan bersilaturahmi ke rumah Yusuf Mansur itu pada tanggal 24 Agustus 2022. Oke. Jadi kalau nanti dialog itu buntu, kami minta difasilitasi PBNU sama-sama mengangkat Al-Quran dan bermubahalah, saling melaknat begitu. Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat sedang mengantar surat terkait dengan undangan kepada pihak Majelis Ulama untuk menghadiri dialog dan mubahalah antara Yusuf Mansur dan para investor yang selama ini diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Ada investor batubara, patungan usaha, patungan aset, konter moyafiti, tabung tanah, dan sebagainya, termasuk Paytrend. Nah, kami hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 akan ke rumah Yusuf Mansur. Kami dari Yayasan Pelita 5 Pilar mendampingi para investor tersebut untuk melakukan dialog. Kalau dialog gagal, buntu, maka kami akan mengajak bermubahalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holik, persiapan untuk mubahalah tanggal 24 Agustus ini sejauh mana Pak Holik? Ya, pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para netizen di seluruh dunia yang kami hormati, yang semoga dirahmati Allah. Perlu kami ketahui bahwa, perlu kami sampaikan bahwa kami tim Task Force JBN bersama kuasa hukumnya Mas Pak atau Bapak Zaini Mustafa telah melakukan langkah-langkah baik bermacam-macam, baik yang bersifat persuasif, edukatif, maupun tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan masalah hukum. Nampaknya itu langkah-langkah kami itu tidak sinergis, tetapi sebenarnya langkah-langkah kami itu satu kesatuan yang merupakan tuntutan kami sejak awal. Pada awalnya kami tim Task Force JBN itu ingin cuma 3 hal. Yang pertama adalah kembalinya dana investasi atau sisa dana investasi yang sudah dijanjikan oleh Yusuf Mansur kepada kami, meskipun dengan mencicil, dan sebagian sudah dikembalikan, tinggal sisanya yang belum dikembalikan, dan beliau itu sampai hari ini mengulur-ngulur waktu saja. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat agar kaum muslimin, bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya kaum muslimin, tidak lagi mau terjebak atau dibujuki oleh Yusuf Mansur dengan janji muluk-muluk, dengan program-program investasi sambil bersedekah demi ingin menjadi atau mencari kekayaan dunia dan akhirat. Jangan pernah lagi percaya pada omongan-omongan Yusuf Mansur berkaitan dengan investasi maupun sedekah, karena sedekah itu intinya suci, bukan mengambil barang dari umat, tetapi apa yang kita miliki kita sedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan, bukan dari orang lain kita ambil. Ini ajaran agama yang disalahgunakan oleh Yusuf Mansur, dan kami ingin ada edukasi
jangan sampai Yusuf Mansur itu semakin merajalela. Yang ketiga adalah adanya pengakuan bahwa Yusuf Mansur memang pernah datang ke Masjid Darussalam untuk presentasi program investasi batubara JBN dan berhasil menarik sebagian besar jamaah Darussalam yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ini adalah masalah besar karena telah meninggalkan atau berimpak pada kerusakan sosial baik terhadap Masjid Darussalam itu sendiri, terhadap jamaah Darussalam maupun terhadap umat Islam secara keseluruhan. Jadi ini untuk semua pihak, siapapun, terutama majelis ulama, organisasi-organisasi keislaman harusnya terketuk untuk bersama-sama kami TTF JBN untuk menyelesaikan masalah ini agar jangan sampai berlarut-larut karena implikasinya akan semakin parah. Pak, ini kemungkinan karena rencananya sudah lama. Saya ada beberapa masukan ya untuk orang-orang atau tim dari Bapak Zaini Mustafa ataupun Pak siapa ini Nurholik dan teman-teman yang lain di JBN yang tergabung dalam investor tambang batubara. Mungkin teman-teman yang lain yang beberapa korban investor yang lain di tambang batubara mungkin bisa diajak gitu loh Pak. Terus mungkin bukti-bukti semakin diperkuat gitu agar nanti tidak kemudian ke rumahnya Yusuf Mansur atau Jamaah Nur Khatim Mansur ini kemudian menjadi sia-sia lagi gitu. Ini hanya sekedar masukan dan mungkin juga hal ini sudah dipersiapkan oleh tim dari Pak Zaini Mustafa ini ataupun Pak Nurholik ini ya. Karena saya sangat menyayangkan sekali ketika nanti kemudian kegiatan itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti lagi seperti sebelumnya gitu. Walaupun saya berharap juga media-media, utamanya media mainstream ikut meliput kegiatan ini teman-teman. Jadi saya harap bagi teman-teman untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah ini adalah pahala perjuangan buat kita semua gitu. Kita memerangi kebatilan teman-teman. Jadi di sini kita ingin melihat sebenarnya dari masalah ini tuh titik terangnya bisa terbongkar sedetail-detailnya dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah membongkar gitu loh masalah ini. Semoga Allah membongkar masalah ini. Siapa sebenarnya gitu orang yang bermain di sini gitu. Dan siapa sebenarnya Yusuf Mansur ini? Kenapa begitu kuat? Kenapa begitu licin? Sampai di sini Pak Nurholik sendiri mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu seperti belut gitu. Kenapa sangat sulit sekali gitu? Padahal orang-orang yang mengaku pernah berinvestasi terhadap usaha-usaha yang dipelopori oleh Yusuf Mansur dan kemudian hari ini mengalami kerugian mulai dari 10 juta sampai dengan ratusan juta bahkan miliaran dalam hal ini tambang batubara Jabal Nur. Namun sampai hari ini tidak tersentuh gitu. Tidak seperti halnya kasus Gus Samsudin dan yang lain-lain yang teman-teman lihat sendiri, Indra Kents, Doni Salmanan, sudah terangkut semua. Namun ada apa dengan Yusuf Mansur ini? Kenapa beliau begitu kuat gitu? Oke ya teman-teman, kita lanjut sedikit lagi. Surat-surat pemberitahuan juga sudah disampaikan diantaranya kepada Yusuf Mansur sendiri. Kemungkinannya kan diterima oleh Yusuf Mansur Pak untuk berdialog dan bermubahalah. Pak Nurholik dan teman-teman persiapannya bagaimana nih Pak? Anda diterima dan bertemu dengan Yusuf Mansur? Kalau yang kami harapkan adalah diterima. Karena kami sudah melihat dan mencari atau mempersiapkan lama-lama. Kalau beliau tuh dari sejak awal tuh menerima apa yang sekarang nanti tanggal 24 kami lakukan, sebenarnya peristiwa tanggal 24 tidak perlu terjadi. Dan peristiwa saya dan Pak Mas Zaini itu datang menghadiri pengadilan untuk masalah perdatanya tidak perlu terjadi. Tetapi karena Yusuf Mansur itu mencela-mencela, Yusuf Mansur itu bulat, licin kayak belut, susah untuk didatangi. Ngomongnya datang saja ke rumahnya, tapi dia sendiri didatangi ke rumah itu lari, dan dia sendiri tidak pernah bisa didekati baik oleh orang terdekatnya. Kami pernah mengutus atau minta bantuan orang yang pernah menjadi sahabat baiknya untuk memberikan pengertian kepada beliau, tapi tidak bisa juga. Mandul atau mantul saja itu tidak bisa masuk rumahnya. Oleh karena itu kami tetap jalan terus,
karena tekad kami sampai titik darah penghabisan, sampai ke akhirat kami akan tetap jalan karena kami merasa benar. Dan pada saat ini yang lalu banyak sekali narasi-narasi, omongan-omongan Yusuf Mansur di berbagai macam media sosial yang mengatakan bahwa tidak ada saya pernah presentasi tentang bisnis batubara di Darussalam, tidak ada beliau pernah mengajak-ngajak jamaah Darussalam, yang semua itu seakan-akan beliau berlepas tangan. Nah, oleh karena itu perlu kebenaran yang mutlak. Kalau kata-kata Yusuf Mansur atau narasi yang dibuat Yusuf Mansur di mass media, di media sosial itu benar, maka mari kita tundukkan hati kita untuk sama-sama berkhidmat, bertahkim kepada Allah. Bertahkim kepada Allah ketika kita ingin mendapatkan kebenaran dan keadilan, itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, bukan mengada-ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu sudah jelas ayatnya. Bertahkim kepada Allah. Lah nanti kita akan mengadakan silaturahmi akbar. Silakbar ini sebenarnya tidak lain adalah mubahalah. Seperti bertahkim kepada Allah, itu istilah dalam Islamnya namanya mubahalah. Nah, mubahalah kadang-kadang menakutkan bagi sekelompok orang yang kurang paham tentang ajaran Islam. Padahal mubahalah itu sebenarnya adalah silaturahmi hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Silaturahmi seperti silaturahmi yang lain. Maka kami undang teman-teman sebagai undangan, beberapa undangan yang terkait, yang ingin melihat proses mubahalah atau silaturahmi akbar ini dengan baik, bukan berdudukan model preman, bukan, tapi kami ingin datang ke rumah Yusuf Mansur dengan tata krama Islam, dengan cara etika yang pantas, yang diakui kebaikannya oleh semua orang. Jadi kami akan undang beberapa yang terkait. Kami akan persiapkan materi dialognya, materi mubahalahnya, materi silaturahminya, agar semua pihak itu merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak dizalimi sebagaimana kami ini selama ini dizalimi oleh Yusuf Mansur. Kalau itu sudah diterima, kan nggak masalah. Kita sepakati bersama, kita selesaikan bersama. Kami akan mengundang ulama yang cukup kondang atau ulama dari organisasi yang cukup kondang, ya, untuk menjadi penengah antara kami tim Task Force JBN dan Yusuf Mansur dan konco-konconya. Jadi kami adil, fair, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak akan menakut-nakuti. Semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Pak, siapa aja yang diajak kali ini, Pak? Pak Jenny mungkin bisa jelaskan. Gini, jadi intinya secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Ustadz Kholik tadi. Saya hanya menambahkan bahwa yang terjadi di dalam masyarakat ini, bahwa kami mengklaim adanya investasi batubara yang awalnya itu dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan ketika itu bisnis batubaranya gagal bayar dan lain sebagainya, Yusuf Mansur juga datang kembali ingin mengembalikan, kan begitu. Itu yang kami alami, yang kami rasakan, dan memang benar-benar uang kami ini telah disetor kepada PT Adi Partner Perkasa, kan begitu. Nah, kemudian dari pihak Yusuf Mansur ini, mereka mengatakan di TV One, kemudian Dagu Channel, bahwa tidak sama sekali tidak terlibat dalam bisnis batubara. Maka menurut hemat kami itu hoax. Nah, untuk membuktikan kepada masyarakat siapa yang benar, apakah jamaah Masjid Darussalam yang tergabung dalam investasi JBN ini atau Yusuf Mansur, makanya kami mengajak Yusuf Mansur bermubahalah. Itu saja. Jadi ini bentuk pembuktian kepada masyarakat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Pak, yang datang besok siapa aja, Pak? Gimana? Yang datang beracara tanggal 24 ini siapa saja, Pak? Yang
Informasi dari Pelita 5 Pilar yaitu adalah investor JBN Jamaah Masjid Darussalam, kemudian investor-investor yang lain. Nah, kami hanya datang ke sana kemudian didampingi oleh Yayasan 5 Pilar itu saja, agar ini semua terkontrol dan lain sebagainya, tidak barbar gitu. Oke Pak, Ya. didoakan biar acaranya lancar ya Pak. Mudah-mudahan. Ya. Amin amin. Pak Kholik, Pak Zeni, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih sama-sama. Amin, mudah-mudahan lancar ya acaranya besok, dan semoga para investor batubara mendengar video ini atau melihat tayangan ini dan kemudian turut nanti ikut andil langsung ke TKP, ke tempat Yusuf Mansur tanggal 24 Agustus 2022. Artinya bulan ini. Insya Allah sekitar 6 atau 7 hari lagi teman-teman di kediaman Yusuf Mansur. Bisa menghubungi Pak Zaini Mustafa atau bisa juga langsung ke lokasi gitu. Kalau Anda merasa sebagai korban dari tambang batubara Jabal Nur ini, dan insya Allah semakin banyak korban yang merapat atau bergabung ke sana, insya Allah mungkin ya kemungkinan besar pintu hati dari Yusuf Mansur ini bisa terbuka, dan kita doakan kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau, kepada Yusuf Mansur ini, agar dibukakan pintu hatinya untuk menerima Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini dengan tangan terbuka dan hati yang lapang teman-teman. Oke, sekali lagi kita doakan semoga nanti kegiatan di tanggal 24 Agustus 2022 ini berjalan dengan lancar dan tercapai semua apa yang kita ingini selama ini, dan semoga masalah ini kemudian bisa clear seclear-clearnya, dan semoga yang paling penting bagi saya, semoga saja yang pertama adalah Yusuf Mansur mau menerima orang-orang ini, mau menerima Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan ini yang bertandang ke rumahnya nanti insya Allah. Syahadat Al-Walid, see you on the next videos.